adalah desa yang terletak di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, dengan luas wilayah 4.160.913 hektar, serta jumlah penduduk 2.627 jiwa. Desa Ketanen dibagi menjadi 5 wilayah: Ketanen Krajan, Pundut, Mabang Raya, Dusun Lemaireng, dan Dusun Sono. Di Desa Ketanen terdapat berbagai macam situs warisan alam, di antaranya Gunung Pundut, Sendang Ketanen, Sendang Pundut, Sendang Lemaireng, Sumur Mabang Raya, dan Sumur Sono. Desa Ketanen yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, jagung menjadi komoditas utama desa ini, dan saat ini terkenal dengan pengolahan limbah bonggol jagung sebagai karya tangan, yang memiliki nilai seni maupun ekonomi, yang geliatnya mulai dikenal seantero negeri. Tujuan pertama saya dimulai dari pusat pemerintahan desa, yakni Balai Desa Ketanen. Balai desa ini mulai dibangun sejak tahun 1999 Masehi, pada masa kepemimpinan Bapak Haji Sultoni sebagai kepala desa pertama yang dipilih langsung oleh masyarakat. Terletak di tengah-tengah desa Ketanen sebagai pusatnya, di sekitarnya terdapat sekolah, pasar, dan masjid yang merupakan 3 simbol kejayaan sebuah peradaban, pendidikan, ekonomi, dan agama. Saya menemukan sebuah sumur tua, yakni Sumur Sono. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan nama Sumur Grombyang, karena konon katanya sumur ini sering mengeluarkan suara gerombyangan air atau gemuruh air. Juga konon katanya sumur ini juga merupakan sumur tiban atau sumur-sumur yang tiba-tiba ada. Sehari-hari dimanfaatkan sebagai kebutuhan minum, mandi, cuci, dan kebutuhan lain pada umumnya. Setelah dari Kampung Sono, saya meneruskan perjalanan saya menuju Sendang Ketanen. Ya, Sendang ini menjadi awal sumber kehidupan di Desa Ketanen. Awalnya ditemukan oleh seorang perempuan yang merupakan keturunan sebuah kerajaan yang melakukan perjalanan spiritual atau perantauan. Sendang Ketanen secara historis memiliki nilai sebagai pusat kegiatan perekonomian masyarakat desa. Terdapat pasar, kantor, badan usaha milik desa, serta galeri ketanen industri kreatif. Tidak hanya di sini perjalanan saya di Desa Ketanen. Saya juga menemukan sendang yang merupakan warisan situs alam yang sudah ada sejak dulu, yakni Sendang Lemaireng, yang sampai saat ini diyakini oleh masyarakat sekitar memiliki beberapa keistimewaan antara lain. Dulunya merupakan tempat mandinya para raja dan ratu, airnya dapat menjadi sarana pengobatan, dan tempat mandinya orang-orang setelah melakukan peratapaan di Bukit Pundut. Konon katanya, ada beberapa cerita lagi, tapi yang tidak bisa diceritakan satu persatu tentang Sendang Lemaireng ini. Kemudian tak lama berjalan, saya menemukan sebuah sendang, yakni Sendang Pundut,
yang terletak di bagian Desa Ketanen, bagian utara. Alkisah, di akhir tahun 1800 Masehi, konon ceritanya, Sendang Pundut juga dimanfaatkan oleh orang-orang untuk mensucikan diri sebelum melakukan pertapaan di Bukit Pundut. Untuk mendapatkan pencerahan, hidayah maupun kesaktian, saat ini Sendang Pundut adalah yang paling diminati untuk mandi masyarakat karena airnya selalu bersih berwarna biru jernih. Kemudian menuju ujung Desa Ketanen, tempat yang selalu jadi sorotan yakni Bukit Pundut. Sebuah bukit yang terletak di utara Desa Ketanen yang dulu berjajar megah bersama 7 bukit lainnya dan merupakan wilayah dakwah para wali songo. Bukit Pundut dahulunya terkenal dengan berbagai macam cerita rakyat, mulai dari Gua Macan dan Gua Kemaron yang menjadi tempat pertapaan, Watu Lumbung sebagai tempat penyimpan hasil panen, dan sampai pada kisah pusaran tawaf searah jarum jam. Gunung yang merupakan pasak bumi sebagai penjaga keseimbangan, maka keberadaan Bukit Pundut adalah pasaknya Desa Ketanen. Dulu, kini, dan seterusnya. Begitulah cerita dari suatu mulut ke mulut mengenai Bukit Pundut.